Hey, spectators, welcome back to another episode of Speak Tapat. Here is me, Al Gifari, and thank you so much for tuning in. I'm so excited for today's episode because we are not alone. We are joined by a special guest today, Man Osman, everybody. Hey, selamat sore semuanya. Selamat sore, thank you so much for Siap. coming here, Mas. Terima kasih. Halo. Aku mau apresiasi dulu di awal ini bahwa makin banyak podcast, media podcast di Solo ini penting karena aku yakin Solo dalam 5 sampai 15 tahun ke depan akan menjadi kota yang sangat berkembang dan ini contoh tim-tim anak muda yang keren. Amin. Harus Amin. podcast semuanya harus dirintis. Yes, apalagi Top ini momennya Speak pas Tapat. banget Yes. ya, lagi Ramadan kan biasanya doa Ya. diijabah tuh. Langsung Amin, jalur amin. vertical way. Yes. Making our way to God to make this happen. Thank you juga. I would say thank you to Mas Amor for providing this beautiful and Yes. really pretty house and garden. For those of you who wonders who is Man Osman, he's one of the he's actually my old friend from university UNS dulu kita Yeah. Mas ya, and he's an exceptional musician and also a really innovative businessman. First of all, Mas, sebelum kita Yeah. ngobrol lebih dalam nih, I have a game. Aku ada game. Nanti Mas Firman bisa langsung aja jawab cepet. This or that. Yeah. You choose one answer it quickly without any further thought. Oke. What comes to mind first, langsung dijawab aja. Ada 5 pertanyaan. Nanti langsung aja dijawab ya. First thing. Writing song, menulis lagu, or performing song. Perform di atas manggung. Menulis. Menulis, writing Yes. song. Yes. Oke. Bedroom pop atau akustik? Bedroom pop. Bedroom pop. Yes. Building business from scratch, membangun bisnis dari nol banget, atau continue the already established business? Bangun bisnis dari nol. Dari nol. Dari nol. Oke. Kalau kita ngomongin bisnis ya, service business or product business? Service business. Service business. The last one. Bisnis atau musik nih? Bisnis. 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 Tetap ya? Yeah. Okay. Want to know further why he answered that? Kita ngobrol langsung aja. All this time, I've been knowing you as Mas Firman. And why is it changed to Man Osman? What's the story behind the name Man Osman? Kenapa ganti nama Man Osman? Karena itu sebenarnya awalnya karena aku ngobrol ringan sama omku gitu. Terus omku bilang, kenapa kamu nggak ngelanjutin musik? Aku nggak terlalu suka nama Firman Om, karena nama Firman ini di industri musik udah ada yang pakai nih. Dari salah satu ajang yang terkenal lah. Setiap kita nge-search nama Firman kok ini. Terus dia ngomong, oh ini aja nama marga kamu kan Usman. Ini aja Man Usman, dia ngomong gitu. Terus aku pikir Man Usman. Kok pakai, kalau U kok jelek ya. Akhirnya aku sampai setelah obrolan itu aku masuk kamar langsung buat desain logonya Man Osman. Man Osman. Terus bangun tidur tuh kalau ini salah satu tips untuk anak-anak kreatif juga ya, bahwa ketika kita buat suatu ide, contoh ide itu tuh jalan apa enggak atau ide itu akan berhasil atau enggak tuh ketika kita mikir sebelum tidur dan kita bangun tidur masih ingat. Tapi ada momen lupanya juga? Banyak yang nggak bisa nyantol, nggak aku lanjutin. Terus nama Man Osman itu Man Osman kok kayak aku sambil kayak orang bertasbih itu kayak kok seru ya kok namanya Man Osman. Akhirnya ya udahlah kita tentuin namanya Man Osman itu. I think it's a sign from the universe too ya, kayak resonating terus, kayak itu kan kita nggak bisa milih ya, kan tiba-tiba ingat, kita nggak bisa menentukan siapa yang bakal diingat terus kan. Yes, benar. Dan ternyata it works for you. Man Osman dapat banget ya. Apa sih vibes yang mau ditunjukkan dengan Man Osman ini? Kalau Man Osman yang sebenarnya itu sisi bermusikku yang lain gitu. Sebenarnya kan aku anaknya pop banget ya. Tapi ternyata aku dari dulu tuh suka banget musik-musik yang kayak Harry Styles, kayak Coldplay, kayak Muse. Itu tuh musik-musik kayak gitu yang nggak bisa aku jalanin di Firman Raffiandi, tapi waktu ganti nama Man Osman, ini nih musik-musik kayak gini. Oke. Kayak aku cari dulu nih penyanyi Indonesia yang albumnya full bahasa Inggris, ngeluarin lagu bahasa Indonesia juga banyak. Ternyata kayak Pamungkas, Randy Pandugo, Petra Nadif Sihombing. Basalama. Nadif Basalama. Terus kayak nggak apa-apa lah, abis ini keluarin lagu bahasa Indonesia gitu. Karena ya bagaimanapun apa ya, aku tuh orangnya sangat bangga dengan
aku tuh dari Solo, Mhm. apalagi aku tuh dari Indonesia tuh sangat bangga. Apalagi alhamdulillahnya tuh Man Osman justru pendengarnya paling banyak tuh bukan dari Indonesia, justru Lah, kayak dari mana emang? yang negara pertama tuh UK dulu, Oh, terus wow. yang kedua tuh Filipina, baru Indonesia. Oh, Karena because mungkin maybe liriknya yeah, the bahasa lyric and Inggris. the Ya, melody is already familiar mm-mm. from Justru yang UK banyak ya. masukin ke playlist tuh negara-negara tersebut. Aku Oh, juga I baru baca datanya, see. kayaknya aku harus perkuat Indonesianya dulu. Because you have already one album, full Ah, album ah, di sini ya, berisikan 10 lagu. 10 lagu ya, yang durasinya sama semua. Oh, Kita udah gitu. pernah ngobrolin Aku sebelumnya ya. nggak merhatiin itu, tapi thank you. Kim. Itu A Romantic Way to Remember lah. Iya, Romantic Way to Remember, satu lagu yang my personal favorite, Hmm. How Do I Live ya. How do I live without you, love? You're just somebody that I can't let go. The first time I listened to it, Hmm. it just straightly resonate to my soul. Dan ternyata juga di record, you film a live performance version Yes. on Lokananta Uh-uh. recently ya, this year 2024. Iya. Congrats on that, udah dirilis juga di YouTube ya. Udah. Keren. Ceknya di mana nih? Di channel YouTube-nya Man Osman Music. Man Osman Music, Yes. langsung aja dilihat, udah ada lengkap banget. Mm-mm. Untuk syuting di Lokananta. Mm-mm. Itu kan menjadi salah satu spot yang kekinian banget ya. A lot of youngsters are going there either just to chill or to have a really really nice evening or a nice night. But you choose something different from all of them. Doing your live performance there, backgroundnya juga wah Lokananta banget ya. Mm-mm. Gimana tuh syuting di Lokananta? Why Lokananta? You just shine beautiful like the sunset. And baby, you pull me out from a bad night. Karena kalau kembali lagi ke pembahasanku yang tadi itu, bahwa aku tuh sangat suka aku menceritakan bahwa aku tuh dari Solo. Dan kayaknya yang bisa disambungin dari Solo dan musik itu cuman Lokananta. Karena Lokananta juga cukup bersejarah, dan kebetulan juga momentumnya kemarin tuh karena 9 Maret Hari Musik Nasional juga. Terus sebenarnya itu idenya baru muncul hari Senin malam, Senin siang, Senin sorenya aku buat proposal penawaran ke Lokananta, boleh syuting di situ apa enggak. Malam di ACC boleh, Rabu syuting. Jumatnya langsung upload tuh. Tapi Only in the span of 1 week ya? Ya. Das. Jadi aku tuh punya kebiasaan buruk yang juga sebenarnya baik, adalah sukanya idenya dadaan gitu. Bahwa menurutku kayak spontanitas tuh Uhuy. spontan tuh. Huy. Uhuy. Jadi spontanitas itu menurutku justru banyak terlaksananya. Tapi semakin kita banyak berandai-andai berencana, nggak tahu kenapa aku dari dulu tuh kalau terlalu banyak berencana, terlalu takut ini itu nggak kejadian. I think that also applies to everything. That also applies to everything ya. Bukan cuma Mas Firman kayaknya. Kayaknya sesuatu yang direncanakan lama banget, nggak tahu kenapa somehow it doesn't really work. Tapi sesuatu yang on the spot banget, muncul tiba-tiba, masih fresh from the oven, langsung dieksekusi. Jalan. Jalan ya. Itu berarti ketika shootnya pas ngepasin Hari Musik Nasional. Rilisnya ada yang aku pasin di Hari Musik Nasional, tapi aku rilisnya pertama tuh kalau nggak salah awal-awal Maret, 1 Maret atau 3 Maret gitu. Jadi syutingnya tuh akhir Februari kemarin. Apa yang membedakan live performance di tempat kamu yang di rumah ya itu ya sebelumnya ya? Sebelumnya di studio atau di enggak, aku di live performnya tuh di Sadari Kopi. Oh, Sadari ya? Di Sadari Kopi dan yang di Lokananta. Iya. Yang membedakan apa sih? Kalau yang di Lokananta acoustic version. Oh, Lokananta acoustic version. Oh, iya. Jadi bakal dapat 2 vibes yang berbeda ya. 2 different vibes, 2 different places too, 2 different nuances that you could enjoy. Ada berapa judul di situ yang di live performing? Kalau yang di Lokananta baru aku rilis 3 lagu, tapi kalau sebenarnya sudah ada 5 lagu, tapi baru aku rilis 3 lagu. 3 lagu itu ya. Gimana? Smooth aja pas filming atau ada alotnya dikit? Challenge-nya apa sih di Lokananta? Enggak sih, enggak ada challenge-nya, tapi lebih ke bangga aja kalau misalnya akhirnya aku bisa bilang bahwa jadi solois pertama yang syuting di situ. Iya loh, makanya. Mungkin nasional juga
soloist pertama yang di spot-spot itu kayaknya Manoswan. Keren, Manosman. Once again, applause buat Manosman ya. Thank you. That's such a huge milestone. Yes. That's a groundbreaking moment for you, of course. Mm. Bagaimana musisi solo tuh ternyata value-nya tuh nggak kalah sama tempat lain ya. Yes. How do you see solo musician, Surakarta musician compared to other? Gimana sih circumstances yang Mas Firman alami? Kan Oke. udah bermusik dari tahun berapa tuh berarti bisa dibilang? Yang aktif banget. Aktif banget dari 2017 ya. 2017 ya, itu kan kayaknya memang lagi peak era Iya. banget kan sampai dengan sekarang. Gimana? How do you see music in solo? Kalau aku tentunya yang paling banyak perubahan adalah di era 2020 ke atas ini, setelah pandemi selesai, apalagi 2022 ke hari ini gitu, lebih banyak event yang melibatkan band-band lokal, band-band dari Solo. Justru menurutku tuh band-band dari Solo itu cuman apa ya? Ya nggak cuman butuh perform juga sih, tapi mereka tuh butuh tempat apa ya untuk menampilkan karyanya gitu. Dan aku sangat memperjuangkan itu. Aku ngajakin teman-teman kumpul untuk ada salah satu hotel di Solo yang punya acara namanya Gembira Lokal. Dan aku sangat senang waktu itu aku ngomong bahwa teman-teman tuh apa ya Bu, nggak butuh yang dibayar tinggi gini-gini. Udah ditutup produksinya. Terus teman-teman dikasih panggung untuk nampilin karyanya itu udah seneng gitu. Oke, so you speak on behalf of other musician. Tapi apakah benar kalau musisi-musisi solo tuh cuman butuh perform? Emang masalah finansial nggak diprioritaskan tuh? Sebenarnya prioritas menurutku apa ya? Tapi kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, kalau bermusik di Solo bisa kok buat hidup. Aku pernah jauh sebelum bisnisku jalan, jauh sebelum aku punya Manosman tuh, aku pernah setiap hari keliling coffee shop. Ada yang bayarnya 75.000, 100.000, 150. Oke. Dan itu kalau seminggu aku ngisi 5 kali aja udah sebulan mungkin aku 2 juta dapat kok. Dan menurutku itu cukup kalau untuk yang belum berkeluarga gitu ya. Tapi yang pengen aku perjuangkan di sini adalah panggung, stage. Panggung sama uang ya. Uangnya untuk teman-teman tuh, kenapa kalau band lokal nggak boleh sekali kita ngajuin harga 5 juta nggak boleh? Kenapa band lokal kalau ngajuin 10 juta, 15 juta nggak boleh? Dan tapi kita nggak bisa nyalahin IO atau penyelenggara acaranya juga ya, bahwa ya yang pengen aku lakukan di Man Osman sendiri adalah gimana value kita biar bisa di 10 juta itu. Gimana value kita biar bisa dibayar 20 juta itu yang sedang aku perjuangkan. Jadi ketika Man Osman nanti amin bisa jalan, itu yang pengen aku ajak ke teman-teman yang dalam waktu dekat ini. Kita udah sering kumpul juga sih, udah sering ngobrol di grup, bahwa kemarin juga aku apa ya, bisa dibilang aku lumayan mengajak teman-teman, bisa dibilang kayak kasarannya memberi contoh bahwa ayo kita kalau habis punya album kita ke Jakarta, yuk ke tempat-tempat ini. Kemarin aku bukain koneksi dulu. Ada continue-nya ya, bukan cuma album kelar udah gitu. Cuman aku nggak bisa memukul rata itu karena mungkin teman-teman musisi ada yang ngantor, ada yang teman-teman musisi yang ada yang harus jagain anaknya. Dan kemarin sih apa yang aku lakukan mungkin untuk teman-temanku yang adik-adik kayak Valdi Martial, kayak Mendra, kayak gitu-gitu tuh aku sering chat mereka kayak, ini aku udah punya link kalau kalian mau manggung di sini nih. Ini dalam waktu dekat juga ada Mbak Sekar Tanjung mau bawa Manosman manggung di Krapela. Wih. So, nah, kapan tuh? Tahun ini kita kan masuk dalam antrian itu. Terus kayak aku pengen apa ya ayo, selagi aku bisa membuka koneksi, aku pasti akan ajak teman-teman. Aku tuh bukan tipikal orang yang memikirkan perutku kenyang sendiri gitu, nggak. Gatekeeping itu nggak ya? Nggak. Pokoknya kalau ada celah bisa harus orang lain juga bisa. Karena kalau ada satu yang berhasil dari Solo, insya Allah musik-musik yang lain juga bisa ke ini. Nggak mungkin berhasilnya bukan di Manosman, tapi bisa berhasilnya di misalnya Mas Taufik Sudirman atau Down for Life atau Mendra mungkin, atau itu kita nggak tahu juga. Jadi kayak paving the way collectively ya, bukan cuma satu orang per satu orang, tapi bareng-bareng bisa. Jadi nggak boleh crab mentality. Ada temennya yang manggung ditarik, ini, jangan maju. Terus ada band yang salah satu yang viral kontennya gini diomongin. Aduh, aku tuh paling nggak suka apa ya. Tapi aku emang pernah nemuin yang kayak begitu? Ya ada. Maksudnya obrolan gitu tuh ada. Cuman kalau aku sih apa ya, berharapnya kayak
udahlah ini walaupun omongannya ini klise, tapi rezeki itu udah ada yang ngatur tuh beneran. Aku percaya dan mengalami itu banyak banget bahwa We couldn't stress it more. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Ya. Jadi mau kayak gimana pun, of course tadi juga nyambung sama tadi statement di awal ya. Kita udah berusaha segimana mungkin, udah merencanakan sematang mungkin, tapi in the end if it doesn't work, then ya if it doesn't work. Tapi kalau misalkan ternyata ide yang dadakan pun ternyata kalau emang udah rezekinya, eksekusinya jalan ya. Setuju banget. Oke, itu untuk musik-musiknya, satu album 10 lagu. From those 10 songs, which one is your favorite? Sweetest Love. Sweetest Love. Why? Karena aku tulis buat istriku. Oh, Ya bahwa wow. aku nulis nulis lagu itu atas apa ya? Maksudnya aku manusia yang nggak baik lah. Dulu manusia yang banyak dosanya, manusia yang banyak banget kesalahan, dan menurutku itu hadiah terbaik untuk istriku, bahwa ya manusia bisa melakukan kesalahan, manusia bisa berubah menurutku. Dan dari lagu itu aku bisa semakin jatuh cinta setiap harinya gitu kalau dengerin itu. Terus apalagi aku baru nemu setelah menikah ini ya. Cowok tuh kan orangnya tuh seringnya kayak apa ya, sumbu pendek gitu. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Kadang kita aku tuh bukan tipikal yang amit-amit yang nggak pernah yang main tangan gini enggak. Cuman aku tuh kayak tipe yang ngedumel gitu. Kayak gini. Misalnya istriku Aren't we all kadang kalau misal lagi musim pressure-nya banyak kan, aduh. Terus aku baru nemu bahwa puncak sayangnya seorang suami terhadap istri itu ketika lihat istrinya tidur. Itu aku momen kayak ngeliatin istriku tidur tuh kayak, ya Allah kasihan ya maksudnya. Dan alhamdulillahnya nih saat ini istriku lagi hamil 4 bulan. Congrats on that, Baniken. Selamat. I just heard that. Wah, spectators baru tahu kabarnya ternyata. Tapi ini demi Allah aku gak pernah di sosmed kok aku ngomong istriku sedang hamil gini. Tapi aku tadi izin bahwa aku pengen ngomong deh nanti di podcast bahwa istriku lagi hamil. Maksudnya aku sangat menghindari fitnah. Gimana tentang tiba-tiba ternyata gitu. Yeah. Thank you so much for informing this first hand loh ya, langsung di sini momen itu. Ya kita doakan bareng-bareng semoga kehamilan bisa lancar Mbak Niken ya. Amin. Terus amin, bisa amin. ke depannya nanti kita harapkan bisa menjadi anak sosok yang menyayangi orang tuanya. Amin ya Allah. Melanjutkan mimpi-mimpi besar atau mungkin membuat mimpi baru ya. Ya, dari harus sosok seorang Man Osman ini sendiri. Musik untuk Man Osman. Tadi kan kita sempet tanya ya, ada beberapa di antaranya writing song or performing song. Kenapa? Why Man Osman would rather to choose writing song instead of performing song? Sebenarnya kalau writing song tuh aku lebih ngerasa kayak aku bisa bercerita banyak hal gitu. Dan tujuannya tuh kayaknya kalau menulis lagu tuh lebih membuat aku banyak bersyukurnya, banyak happy-nya gitu. Terus aku sebenarnya nggak pedean orangnya. Nggak pedean Man Osman nggak pede. Aku sering ditegur istriku kayak dari zaman pacaran lah, maksudnya ternyata ini aku tuh dulu waktu kecil kayak mungkin dapat bercandaan dari teman-temannya kakak kayak yang mengarah tentang fisik itu ternyata sampai kita gede tuh bikin kebawa ya. Dan untuk mengembalikan kepercayaan diri itu kayaknya memang butuh waktu gitu. Dan ya maksudnya momennya apa tuh? Momen titik baliknya ketika Man Osman kayaknya this is my time for me to shine. Waktu untuk diriku udahlah tak peduli ku dibully omongan lo gue. Jujur sih sampai sekarang belum yang 100% banget ya. Belum. Cuman aku orangnya sangat terbiasa dari kecil untuk tidak mendengarkan omongan buruk gitu. Beda dengan ketika aku dikritik aku akan mendengarkan. Tapi kalau misalnya kita udah bener tapi kita masih diomongin orang tuh, ya udah aku boleh tanya lah maksudnya sama teman-teman. Just plain mockery, bener-bener menghina gitu enggak ya? Aku nggak pernah mau mendengarkan itu lagi karena ya waktu kecil aku udah cukup deh kayaknya. Waktu SD, waktu SMP aku di ejek karena sepak bola kulitnya hitam. I can relate to that. Tapi sampai pada akhirnya aku inget deh titik baliknya tuh bahwa mungkin orang ngehina aku karena aku sepak bola ya kali ya, nggak pernah pakai sunblock, terus skin protection apalah gini. Terus akhirnya aku jadikan itu sebagai membenahi diri gitu. Cuman aku nggak mau yang berlebihan kayak
aku nggak mau hidup karena omongan orang juga sih. I mean it's 2024. We still look at physical appearance only ya. Hmm. Siapa yang cuma ngelihat fisik doang? We're talking about values, skill, talent. Apalagi memang seorang Man Osman bukan hanya seorang musician, but also a really innovative and like aspiring businessman ya. Hmm. How many business unit you have right now currently? Uh, You can you name it? Aesthetic Studio, Aesthetic Studio, terus Photo Booth by Aesthetic, Photo Booth by Aesthetic, Video Booth, Video Booth, Box to Box, Box to Box, Self Studio by Aesthetic. Self Studio by Aesthetic. 5. Five. 6 Wedding by Aesthetic. Wedding. Yang F&B Oh iya ya, nasi goreng Man Osman. mana Mas Man? Lupa. Wow. Spectators. And I don't even run my own business, even one. But that's fine, karena kita punya jalan Gak masing-masing apa-apa, ya. gak apa-apa. Ada titiknya juga ya. Nah, ini yang tadi aku penasaran banget, Mas. Heeh. Dari semua bisnis itu, Mas Firman kan mungkin belajar dari keluarga ya. Ada beberapa mungkin dari mas-mas, mbak-mbaknya. Tapi kan orang tuh lebih enak ya udah ada bisnis nih, kita tinggal ngelanjutin deh. Kenapa harus building business from scratch, harus blood, sweat, and tears to build from zero to, design a product that fit the market and all in all? Why choose that instead of the easy way? Kayaknya aku kemarin baru nemuin jawabannya juga, baru ngobrol. Terus aku mikir, kenapa bosnya Jarum, bosnya PCA itu Pak Rudi Hartono ya kalau nggak salah namanya. Dia udah kaya raya gini, tapi masih mau ikut catur. Lomba catur, olimpiade catur. Bahwa aku nemuin jawabannya bahwa sampai umur kita berapapun, satu yang nggak pernah hilang adalah manusia selalu ingin men-challenge dirinya. Pernah nggak kalian di kamar nih tidur, habis pakai tisu, Oh, set lempar tisu, itu yang nggak bisa hilang dari manusia, kayak men-challenge. Padahal akhirnya diambil lagi nih tisunya, diambil lagi, tapi akhirnya diambil lagi, dilempar lagi. udah tinggal mau merem nih, nggak bisa, udah bangun, ya nggak jadi tidur. Atau sesimpel mungkin kalau misal lewat pintu ya, ada nih batasnya, Yes. tap Nah, dikit. itu kayak apa ya? Sebenarnya bisnis yang ditinggalkan almarhum bapakku itu sangat lebih dari cukup. Jadi punya kios berlian. Cuman satu pun anaknya nggak ada yang mau nerusin. Oh, satu pun even anaknya. one. Ini sekarang barang-barangnya itu perhiasan sama mas itu kita simpan di rumah. Jadi kayak ya udah buat kenang-kenangan terus. Dan aku merasa kayak kayaknya kakak-kakak memulai dari nol, masa aku nggak gitu. Jadi sesimpel itu sih. Kayaknya yang paling penting tuh dalam keluarga tuh peran anak sulung. Anak sulung kalau misalnya amit-amit anak sulung narkoba, pasti sampai adik-adiknya ada yang narkoba. Anak sulung tatoan, pasti ada adiknya ada yang tatoan misalnya. Kayak role model banget buat adik-adiknya. Pasti. Dan yang aku lihat dari kakakku dari dulu adalah semuanya main musik, semuanya punya bisnis yang bisa dibilang sangat jalan. Dan itu yang pengen aku lakukan, bahwa musik gak boleh mengganggu bisnis. Bisnis juga nggak boleh mengganggu musik gitu. Terus, do you think your family condition and your environment, your family environment, really take a huge part on your development? Kalau misal dibilang seorang Firman tumbuh di keluarga yang lain, apakah menurutmu akan jadi seorang Firman yang sama? Nggak akan. Kalau bisa dibilang tuh aku tumbuh dari keluarga broken home sebenarnya. Walaupun ayah ibuku nggak cerai gitu, tapi kita terbiasa, bapak ibuku tuh pisah rumah sangat lama. Cuman yang aku syukuri adalah kakak-kakakku tuh hampir semuanya sangat merangkul gitu. Affectionate banget ya. Sangat. Ya pasti ada kurang lebihnya ya dalam kakak adik. Tapi aku merasa peran kakak-kakakku ini sangat besar untuk bahwa di keluargaku tuh ada budaya, kalau ketika kamu masuk kuliah, kamu harus punya bisnis. Ketika masuk kuliah harus punya bisnis. Kan kita lulus SMA nih, gak boleh santai. Kamu libur sekolah SMA menuju kuliah itu harus mikirin mau bisnis apa. So what's your first business then? Aesthetic Studio. Oh, kalau first business enggak. Business banget. Kan tadi pas kuliah jualan kalau bisnis pertama SMP. Oh, SMP. SMP aku udah jualan kaos rame loh. Maroon 5, Coldplay, gitu, kita sablon. Oh, kaos-kaus band gitu ya. Aku dulu cari uangnya lah. Aku orangnya lumayan pinter cari duit dari dulu. Oportunis banget ya. Tahu ya. Tahu ini yang gini. bisa. Tapi itu juga karena mencontoh ayahku, mencontoh ibu, mencontoh kakak-kakak, adik juga gitu kayak. Oke, berarti emang benar-benar sebuah keluarga yang
bisa dibilang keluarga bisnis banget ya otaknya ya. Banget, Oke. sangat. Terus di mana letak musik di antara bisnismen dan bisnis running tersebut? Letak musik itu sebagai apa ya? Momen kita untuk merefleksikan diri menurutku kayak kakak-kakakku tuh kakak-kakakku tuh sekarang jadi additional playernya Manosman kalau nggak. Semua bermusik berarti ya? Semuanya kan jadi band di Manosman terus. Bisa kompak banget gitu ya. Dan Keren. kayak musik cuman buat seneng-seneng. Coping mechanism. Ya coping mechanism ya namanya. Ya kayak apa ya? Aktualisasi dirinya mungkin di musik gitu. Di bisnis tuh kita rutinitas. I cannot imagine running all at once the 7 business units, the music career, not to mention leading your family. 1, 2, 3 hal semua itu dijalankan bersamaan. How to maintain all that all at once? Versi Firman. Apa sih yang perlu didapetin dulu nih untuk bisa menjalankan semuanya? Ketika manusia punya kesibukan yang lebih dari 1, 2, 3 itu, masalah manusia itu cuma satu. Manusia sering membuat batasan-batasan dirinya sendiri. Misalnya nih, kenapa kamu nggak sambil kerja? Aku masih kuliah. Misalnya nih. Oh, iya. Padahal kamu masih bisa nongkrong. Kamu masih tidur lebih dari 8 jam gitu. Rasulullah tidur 3 jam, 2 jam, sampai 4 jam. Itu yang selalu aku sampaikan ke istriku, ke timku kayak, bukannya aku mengkapitalisasi gitu, tapi kenapa aku memberi contoh. Aku tuh tipikal pemimpin yang nggak cuman omong. Jadi aku pengen ketika aku nyuruh bersihin kamar mandi itu aku sambil nyontohin. Ini loh. Yuk bersihin kamar mandi yuk. Ini hari pertama aku next siapa. Jadi kayak bisa manusia tuh sering membuat batasan-batasan dirinya sendiri, dan ketika kita pengen melakukan beberapa hal dalam satu waktu itu sebenarnya gampang. Buatlah tim yang solid. Ketika kamu pengen misalnya nih Gifar punya podcast, tapi Gifar masih pengen siaran, Gifar masih pengen jualan kaos. Ya gimana biar bisnisnya Gifar jalan? Misalnya Gifar jualan kaos gitu. Ya ciptakan Gifar yang lain dari timmu. Pilih satu sosok, misalnya Dayan. Oh ini kayaknya pas nih jadi sosok Gifar nih, dia kayak mewakili bisnisku ini. Yan, kamu jadi manajernya ini ya. Aku timku tuh sekarang lebih dari 20 orang dan aku sangat orang yang ini pengaruh dari bapakku mungkin ya. Aku tuh ke timku nggak pernah yang ngebosin gitu ya. Bos tetap ada ya, sisi bos tetap ada. Tapi dalam hal aku nggak pernah mau membuat timku nggak percaya diri mengambil keputusan. Oke. Karena biar aku banyak ruginya juga ada gitu. Tapi nggak aku share gitu ya di story apa. Yang aku share kan ya hanya bisnisku yang jalan. Ya gitu. Highlightnya aja lah ya. Tapi satu yang aku bisa ambil adalah timku jadi percaya diri. Aku dulu pernah bangun podcast sama timku. Terus alhamdulillah yang nonton jutaan juga. Yang aku tuh sampai ngomong sama timku, ya Allah, kita tuh ngerjain banyak banget. Kalian nggak pernah ngeluh dan jalan semua. Kita buat nasi goreng, alhamdulillah jalan. Buat musik ini jalan. Buat photo box gini-gini. Ya selain itu rezeki dari Allah ya. Tapi satu yang aku ambil adalah yang hebat tuh bukan aku. Yang hebat tuh bukan pemimpinnya. Tapi orang-orang di belakangnya. Bayangin, kita hari ini loading photo box jam 1 pagi ya. Siap, mereka siap berangkat pulang 4:30 subuh. 9-nya harus kerja lagi padahal gini-gini. Jadi kayak aku merasa bahwa Superman tuh ada, cuman yang lebih baik super team. Asik. Superman ada yang lebih baik super team. Nah, tapi dari Firman sendiri, memang dari awal from the very day one, trust your team, or you build the trust bersamaan dengan pelan-pelan baru percaya di momen apa gitu. Orangnya tuh udah ada duluan, atau kepercayaan itu tumbuh seiring Firman menjalankan bisnis. Awalnya mungkin professional matter saja ya. Tapi kok makin di sini ternyata orangnya bisa dipercaya. Aku dalam memilih tim, dalam membangun tim tuh aku orangnya sangat main insting, dan sampai detik ini belum ada instingku yang salah soal memilih orang. Kayak aku nerima si X, aku yakin nih orang nih 2 bulan keluar. 2 bulan keluar beneran. Pernah ada kayak begitu? Sering. Oh Sering wow. Kayak, ini orang kayaknya bermasalah deh kayak gini. Problematik nih kayak. Kayaknya ini drama deh, sukanya update story gini-gini misalnya. Tentang pekerjaan gitu misalnya. Tapi aku kayak feeling kayaknya ini orang oke nih jadi. Ada satu timku kasihan sih. Ini aku buka
lowongan pekerjaan maksimal 25 tahun. Nah, ini aku pengen share bahwa bisnis bukan tentang uang tapi tentang kemanusiaan. Itu yang aku lakukan sampai hari ini kayak waktu itu studioku aku yang jaga sendiri. Aku akhirnya nambah 1 orang. Aku buka lowongan pekerjaan maksimal usia 28 tahun aku ngomong. Terus ada 1 orang namanya Mas Bayu sekarang di timku juga. Mas Dia Bayu. ngomong, Pak, saya mau daftar boleh. Aku sekarang pisah sama istriku, Pak, karena ekonomiku jatuh. Langsung dia ngomong lagi, tapi mohon maaf Pak, umurku udah 31 tahun, boleh nggak Pak daftar kerja di situ? Terus akhirnya aku ngomong, kamu silahkan datang ke kantorku malam ini, kita ngobrol. Di situ dia ngobrol bahwa, pertanyaanku simpel, bukan kayak, kenapa aku harus terima kamu gini? Apa urgensimu, kenapa kamu harus kerja? Berapa pendapatanmu yang harus kamu dapat? Kayak, aku minimal dapat harus 1,5 sampai 2 juta nih Pak. Oke, nggak apa-apa, besok kamu mulai kerja. Dan setelah aku nerima Mas Bayu itu, subhanallah bisnisnya itu kayak rezekinya nggak pernah Ada putus. aja ya. Ini nggak pernah putus. Aku kadang sampai takut kayak ini apa aku diuji Gusti Allah ya? Kayak Sampai apa kepikiran begitu ya? sangat kayak. Tapi aku nggak mau berpikiran buruk sama Gusti Allah. Ya aku memperbaiki diri. Tapi mungkin ini rezekinya anak-anak itu. 20 orang lebih yang bergabung di sini tuh tiap malam kan doa kayak mungkin ada musibah doa ya Allah bukakanlah rezeki. Ternyata rezekinya dia lewat aku misalnya. Dan alhamdulillah tim-tim intiku dari awal aku berdiri nggak ada yang cabut sama sekali. Yang keluar tuh ya orang-orang ada lah, generasi yang ini namanya. baru-baru kayak kerja cuma cari pengalaman gini-gini. Tapi yang mau aku pesankan adalah ketika kamu udah dapat leader yang nggak cuma memikirkan tentang perutnya sendiri, ya kamu harus jalan terus. Cobalah, maksudnya cek. Aku banyak belajar kayak gitu tuh. Aku walaupun sholatku belum baik gini-gini, tapi aku sangat mencintai apapun yang dilakukan Rasulullah. Karena parameter manusia beda-beda juga ya. Bukan hanya solely from the spiritual journey-nya, tapi dari moral journey, mungkin dari business journey juga ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin journey kan pasti nggak mungkin grafiknya ke atas terus ya, rise terus, pasti fluktuatif ya. What's your lowest point? Apa nih? Yang pernah nggak sih momen ketika sampai benar-benar hampir lost hope banget nih? Kalau sampai lost hope, alhamdulillah tidak pernah. Cuman aku momen paling rendah adalah ketika bapaknya pacarku meninggal justru selama hidup ini. Bapaknya pacarku yang sekarang dari istriku ini meninggal, itu momen yang membuat aku kayak, aduh ini sosok yang membuat aku merasakan hangatnya keluarga, merasakan gini-gini, akhirnya dibawa pergi sama Gusti Allah tuh kayak. Tapi dari situ aku sadar bahwa oh ya kehidupan tuh ternyata sepuncak-puncak karirnya apapun akan ada akhirnya. Banyak belajar lah dari kepergian ayahanda istriku sekarang ini. And what makes you keep going? Apa yang membuat seorang Firman kita jalan lagi? Aku punya prinsip dalam hidup bahwa apa yang sudah aku mulai harus aku selesaikan. Aku nggak pernah mau lari dari masalah apapun. Nggak pernah mau menyalahkan orang ketika memang aku sudah melakukan kesalahan ini. Ya udah, aku akan bertanggung jawab atas hal itu dan akan menjelaskan gitu. Dan menurutku hidup juga kayak gitu sih. Kita bahkan kan katanya setelah kita hidup kita punya 7 menit. Otak kita tuh masih aktif 7 menit dan 7 menit itu flashback ya. Flashback. Kenapa kita dulu setuju mau diturunkan ke dunia, dan menurutku ketika aku sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia, ya pasti ada sebabnya kok gitu. Dan sekarang yang aku lakukan adalah menjadi manusia yang insya Allah pengen memberi manfaat aja. Aku saat ini kayak sering melakukan donasi dari era pandemi. Aku menampung donasi untuk jadikan masker. Aku mendonasi jadiin hand sanitizer sampai alhamdulillah 3 tahun ini nyebarin buka puasa gratis gitu kayak. Apa ya? Kayaknya aku terlalu sombong kalau aku kenyang tentang aku cuman mikirnya tentang kekayaanku tuh sombong banget. Aku orangnya nggak doyan duit. Tapi ketika kasih duit, alhamdulillah. Dan itu pasti akan enggak, nanti di belakang aja. Enggak doyan duitnya adalah dalam hal, misal nih Gif, kamu nitip ke aku 100.000 hari ini. Sampai 20 tahun, 50 tahun lagi, aku akan simpan itu di hal yang sama. Aku dikasih sama tanteku uang ringgit Malaysia ini disimpan ya. Satu ringgit. Sampai sekarang nggak tak. Aku kemarin habis ada musibah senggolan sama orang di jalan gitu. Apa senggol jalan? Senggol gitu. Aku dia motor, aku mobil ini terus jatuh. Itu aku bener-bener tanggung jawab kayak bersihin lukanya, bersihin gini. Sampai akhirnya malah dia kan maki-maki aku. Terus aku awalnya aku maki-maki. Aku ninggalin KTP gini.
Sampai akhirnya dia malam tuh chat panjang banget bahwa ya dia merasa bersalah. Tapi di situ aku pengen ngomong bahwa ya itu aku nggak pernah mau lari dari masalah dan ketika kita dimaki-maki orang kita diem. Ya namanya manusia kalau udah emosi waktu udah reda itu pasti sadar. Oh iya ternyata tadi sebenarnya yang salah aku juga gitu. Mungkin dia kayak mikir. Ya, terbutakan sama emosi ya yang meledak tadi itu ya. Terus kayak kemarin aku habis kejadian itu kayak ya banyak hikmahnya lah gitu. Hari itu banyak banget kacaunya dari pagi bahwa aku percaya sekarang bahwa manusia kalau bangun tidur itu marah sampai malamnya itu nggak enak. Ini bahkan di momen Ramadan ngepasin banget we're filming this podcast sobat spectators. Yeah. We have to invite him in the middle of him planning to share the buka bersama, buka puasa di jalan ya. Buka on the road apa sih kalau Firman nyebutnya ini? Bagi-bagi takjil gratis. Takjil gratis. Kita harus menyela sedikit ya. Nanti apa namanya buat spectators yang pingin tahu kegiatannya bisa juga dipantau atau mungkin ikut berdonasi ya. Boleh. In the moment this podcast is up on the air, bisa juga nanti mungkin ikut donasi di sini atau mungkin kegiatan kemanusiaan lainnya yang mau berkolaborasi bareng sama Firman Man Osman. One last question, Man Osman, to wrap up this wholesome talk we have right now. Penonton atau spectators kita nyebutnya ini mungkin those of some of them relate to your story, mungkin merasa sama nih apa yang aku jalanin dan ingin memiliki path atau mungkin pattern yang Firman jalani dengan apa yang tadi disebutkan ya, terinspirasi untuk let's say musician or aspiring businessman. Apa yang mau kamu sampaikan ke mereka? Mungkin di akhir video ini aku pengen ngomong sama spectators bahwa dalam mengambil keputusan hidup itu kita perlu pemikiran yang matang dan kita jangan pernah meninggalkan satu pegangan sebelum kita punya pegangan yang lain. Kita harus hidup seperti Tarzan kayak udah kuat nih satu pegangan, kita boleh pindah ke pegangan yang lain. Dan itu yang aku lakukan dari dulu. Ketika aku merasa musik tidak bisa menghidupi, aku harus realistis, aku harus bangun usaha. Ternyata ketika aku membangun usaha, ketika niatku bukan memperkenyang perutku sendiri, niatku adalah menambah pegawai, membuka lowongan pekerjaan yang luas. Dan ketika itu tercapai, aku hanya melakukan rutinitas itu lagi. Dan aku percaya apa yang semua yang dititipkan Allah ini ya akan menjadi, insya Allah menjadi lebih besar lagi karena aku nggak pengen langkahku terhenti di sini. Aku berjanji pokoknya buat timku, buat aku sendiri, buat timku, buat keluargaku, Pak. Ya selama kamu masih hidup di lingkar tanggung jawabku, aku akan mati-matian memperjuangkan tanggung jawabku dan sampai kapanpun tim yang bergabung di aku sampai anak cucunya kalau ada yang kelaparan itu akan jadi dosaku. Jadi aku nggak mau itu kejadian. Mari kita perbaiki hidup bersama-sama. Yes, ini siap-siap aja di komentarnya info locker kayak gitu ya. But really this journey has been amazing. Thank you so much Man Osman, Mas Firman udah mau di sini. Mungkin ditutup dengan promo Man Osman boleh? Oh, boleh dong. Di mana tuh bisa dengerin? Buat spectators, jangan lupa dengerin karya-karya Man Osman, album pertama Man Osman, A Romantic Way to Remember udah bisa didengerin di Spotify, di Apple Music, di channel YouTube Man Osman Music. Dan jangan lupa juga beli merchandise Man Osman yang selalu buka. Merchandise-nya adalah nasi goreng kambing Man Osman. Spectators, ladies and gentlemen, Man Osman. Thank you so much.